Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Maharani dengan NIM 2105111837. Menurut saya, kontribusi mata kuliah pendidikan Pancasila sangat membantu untuk membentuk kepribadian mahasiswa di perguruan tinggi karena di zaman era globalisasi ini. Selain itu, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Setelah mendapatkan materi pendidikan Pancasila, saya lebih sadar dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Sesuai dengan sila keempat, bahwa harus ada pemimpin yang bertanggung jawab. Tetapi, banyak kita lihat bahwa sekarang banyak pejabat-pejabat negara yang melakukan korupsi. Untuk itu, setelah saya mempelajari materi ini, saya ingin berkomitmen dalam mencegah korupsi dengan dukungan masyarakat sekitar agar negara kita bebas dari korupsi. Mengapa identitas nasional penting bagi suatu bangsa? Identitas nasional sangat penting bagi suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Setiap negara harus memiliki identitas nasional guna membedakan antara bangsa atau negara yang satu dengan negara lainnya. Identitas nasional atau jati diri dari suatu bangsa dilihat berdasarkan konsep atau rancangan bangsa itu sendiri. Pancasila sebagai identitas nasional karena bangsa Indonesia salah satu dari masyarakat internasional yang punya sejarah dan prinsip yang berbeda dengan bangsa-bangsa di dunia. Prinsip dasar filsafat dijadikan sebagai asas filsafat hidup berbangsa dan bernegara yang berupa Pancasila. Kasus pelanggaran atau yang berhubungan dengan demokrasi di negara Indonesia ini sangatlah banyak. Mulai dari kesewenangan penguasa dalam pengambilan keputusan sampai permasalahan terkecil di masyarakat seperti kebebasan untuk beropini atau berpendapat. Salah satu kasus yang dapat menjadi contoh ketimpangan demokrasi yang ada di Indonesia adalah kekerasan terhadap pengunjuk rasa yang menyampaikan aspirasi rakyat ke hadapan pemerintah. Seringkali tindakan untuk unjuk rasa ini dibalas dengan kekerasan dan pengusiran oleh pihak pemerintah yang seharusnya hal tersebut dapat melanggar hak-hak rakyat dalam konsep demokrasi. Walaupun kadang pengusiran terjadi karena adanya oknum provokasi dari pihak yang tak bertanggung jawab, maka dari itu sewajarnya saja untuk memperbaiki ketimpangan dalam demokrasi ini pihak pemerintah dapat lebih menjaga hak-hak rakyat dalam menyampaikan pendapatnya meskipun mengkritis kebijakan pemerintah. Selanjutnya, mengenai keberagaman dan demokrasi yang ada di Indonesia seharusnya sangat sejalan karena dengan adanya konsep demokrasi ini tidak ada lagi diskriminasi terhadap beberapa pihak saja. Namun, kekurangan dari konsep demokratis ini adalah hal keberagaman. Adalah terkadang sering memberatkan kepada pihak mayoritas karena pendapat-pendapat yang masih subjektif dalam berdemokrasi. Maka dari itu, untuk kedepannya, sikap nasionalis dan rasa toleransi kita harus selalu dikedepankan demi berjalannya demokrasi yang sehat dan terjaganya kesatuan kita di dalam keberagaman. Warga negara merupakan orang-orang yang tinggal dan hidup di sebuah negara. Untuk menjadi warga negara, seseorang harus mendapatkan pengakuan secara hukum. Adapun status sebagai warga negara dapat diperoleh baik melalui kelahiran, pemberian, maupun naturalisasi. Contoh masalah kewarganegaraan di Indonesia akibat keberagaman warga negaranya adalah
masih ada beberapa pihak yang beranggapan bahwa merekalah kelompok pribumi di Indonesia. Akibatnya, pihak lain di luar mereka dianggap non-pribumi serta tidak berhak hidup dan tinggal di Indonesia. Upaya yang dilaksanakan untuk memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan Indonesia terhadap seluruh komponen bangsa adalah yang pertama, untuk tingkat pendidikan taman kanak-kanak atau TK, mengenalkan tentang lagu kebangsaan dan lagu-lagu nasional serta daerah, bahasa Indonesia, dan bendera merah putih sebagai bendera negara. Yang kedua, untuk tingkat pendidikan sekolah dasar atau SD, mempelajari tentang sejarah Indonesia, mengenal Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum bangsa Indonesia. Dan selanjutnya untuk tingkat pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP, melanjutkan pendidikan dasar yang sudah diterima di tingkat SD dan upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan keutuhan NKRI dari segala macam bentuk rongrongan, pemberontakan, dan pengkhianatan yang dilakukan oleh sebagian pengkhianat bangsa maupun kemungkinan adanya ancaman yang datang dari luar. Dan yang terakhir, untuk jenjang tingkat pendidikan sekolah menengah atas atau SMA, melanjutkan pendidikan menengah pertama yang sudah diterima di tingkat SMP secara aplikatif agar lebih menghayati arti dalam rangka mempertaruhkan keutuhan dan rasa persatuan kesatuan bangsa Indonesia melalui cara pandang yang sama dalam wadah NKRI, sehingga sebagai anak bangsa akan tertanam jiwa bela negara dalam kerangka pertahanan negara. Konstitusi adalah pemberi pegangan sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Tanpa konstitusi, suatu negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya. Tanpa konstitusi, tidak ada lagi yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya. Hal ini akan memicu banyak konflik dan perseteruan karena masing-masing individu berusaha mencapai keinginannya tanpa menghormati hak asasi orang lain. Alasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, alasan historis. Sejak semula dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 memang dibuat oleh para pendiri negara kita, yaitu BPUK, PKI, PPKI, dan lain-lain sebagai undang-undang dasar yang bersifat sementara, karena dibuat dan dibentuk dalam suasana tergesa-gesa. Yang kedua, alasan filosofis adalah Undang-Undang Dasar 1945 terdapat mencampur adukan berbagai gagasan yang saling bertentangan, seperti antara paham kedaulatan rakyat dengan paham integritistik, antara negara hukum dengan paham negara kekuasaan. Yang ketiga, alasan teoritis. Dari pandangan teori konstitusi, keberadaan konstitusi bagi suatu negara pada hakikatnya adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang.